Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evita Loka dengan NIM 5012000623 kelas 4F Ekonomi Syariah akan menjelaskan jawaban dari UTS Perekonomian Indonesia. Soal pertama yaitu jelaskan 20 keunggulan dan 20 kekurangan ekonomi Indonesia pada masing-masing presiden Indonesia. Jika membahas ekonomi, maka tidak hanya sebatas ekonomi saja. Kita akan membahas tentang politik, sosial, budaya, agama, dan keadaan negara. Maka di sini saya akan menjelaskan, yaitu yang pertama masa pemerintahan Soekarno 1945 dan 1966. Yang bagian pertama yaitu keunggulannya. Di sini saya hanya akan menjelaskan sedikit karena waktu yang terbatas. Pertama yaitu laju pertumbuhan penduduk pasca kemerdekaan sangat tinggi dan jumlah penduduk tahun 1950 adalah 77,2 juta jiwa, meningkat menjadi 85,4 juta jiwa pada tahun 1995 dan 97,2 juta jiwa. Yang kedua yaitu produksi pangan mengalami kenaikan, namun belum dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk. Produksi beras pada tahun 1956 adalah 26% lebih tinggi dari produksi pada tahun 1950. Tetapi karena belum mampu memenuhi kebutuhan, impor beras masih diperlukan. Hal ini juga bisa menjadi kekurangan pada pemerintahan Soekarno. Yang kedua yaitu Indonesia berhasil menginisiasi berdirinya gerakan non-blok melalui KTT Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 dan mampu membangun integritas nasional serta Indonesia dipandang merupakan negara yang mempunyai prinsip yang kuat. Bagian kekurangannya yaitu inflasi yang sangat tinggi disebabkan karena berbedanya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Yang kedua yaitu jumlah uang beredar menjadi 2 kali lebih besar pada tahun 1965. Harga-harga meningkat antara 30-50% per bulan. Yang ketiga yaitu adanya blokade Indonesia oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri Republik Indonesia. Masa pemerintahan kedua yaitu masa pemerintahan Soeharto. Keunggulannya yaitu pada masa Soeharto banyak berdiri organisasi pengusaha seperti Kadin, HIPI, HIPMI, HIPLI, IWAPI, APEKTI, REI, dan ASI atau Asosiasi Semen Indonesia. Yang kedua yaitu dalam perekonomian internasional, Indonesia masuk dalam Organization of Petroleum Exporting Countries dan kerjasama regional APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. Yang ketiga yaitu Indonesia mendapat keuntungan dengan kenaikan harga minyak akibat Perang Arab-Israel 1973. Bagian kekurangannya yaitu Indonesia berada dalam situasi yang kacau. Pendapatan per kapita turun sampai tingkat di bawah yang telah dicapai 5 tahun sebelumnya. Yang kedua yaitu perekonomian hancur oleh hiperinflasi. Sektor pertanian tidak dapat lagi menyediakan bahan pangan yang cukup untuk kebutuhan dalam negeri. Yang ketiga yaitu kemiskinan menjadi nasib sebagian besar penduduk. Presiden yang ketiga yaitu masa pemerintahan B.J. Habibie. Keunggulannya yaitu di masa pemerintahannya kebebasan pers dibuka lebar-lebar sehingga melahirkan demokratis yang lebih besar. Kedua yaitu munculnya partai-partai politik dari berbagai golongan dan ideologi. Yang ketiga, terdapat 66 buah undang-undang yang telah dihasilkan oleh B.J. Habibie selama masa jabatannya. Bagian kekurangannya yaitu lepasnya timur-timur dari Indonesia. Yang kedua, daya beli masyarakat menurun tajam dan tingginya risiko usaha di dalam negeri sehingga pemulihan kepercayaan terhadap perekonomian berjalan lambat. Yang ketiga, pertengahan 1998, inflasi ditargetkan mencapai angka 80% untuk tahun berjalan, namun akhirnya target tersebut tidak tercapai. Masa pemerintahan yang keempat yaitu masa pemerintahan Abdurrahman Wahid tahun 1999 sampai dengan 2001. Keunggulannya yaitu pertumbuhan ekonomi meningkat lebih tinggi dari yang diperkirakan yakni 4,8%. Beberapa faktor seperti membaiknya permintaan domestik, masih kompetitifnya nilai tukar rupiah, serta situasi ekonomi dunia yang membaik telah memungkinkan sejumlah sektor ekonomi termasuk sektor usaha kecil dan menengah atau UMKM meningkatkan kegiatan usaha mereka, baik untuk memenuhi konsumsi domestik maupun ekspor. Yang ketiga yaitu dalam proses rekrutasi perbankan, penjadwalan kembali utang luar negeri pemerintah, serta penyelesaian masalah bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI antara Bank Indonesia dan pemerintah.
Bagian kekurangannya yaitu tekanan inflasi juga muncul dengan semakin tingginya ekspektasi peningkatan laju inflasi di kalangan konsumen dan produsen. Secara keseluruhan, laju inflasi tahun 2000 mencapai 9,35%, lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi tahun 1999 sebesar 2,01%. Yang kedua yaitu peningkatan ekspektasi ini mengakibatkan kecenderungan kenaikan harga-harga menjadi lebih sulit diredam dengan segera kecenderungan bersifat menetap. Yang ketiga yaitu Gus Dur juga mengeluarkan berbagai kebijakan yang dinilai kontroversial dengan MPR dan MPR, yang dianggap berjalan sendiri tanpa mau menaati aturan ketatanegaraan. Yang kelima yaitu masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri periode 2001 sampai 2004. Keunggulannya yaitu memasuki tahun 2002 perekonomian tumbuh 3,7% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Yang kedua yaitu menguatnya nilai tukar rupiah sejalan dengan penurunan inflasi dan tingkat suku bunga pada sektor real serta pertumbuhan ekonomi tahun 2000 sebesar 4,86%, lebih tinggi dari perkiraan awal tahun oleh Bank Indonesia sebesar 3,0% sampai dengan 4,0%. Yang selanjutnya yaitu sejak awal 2004, Indonesia menjadi negara terakhir di antara negara-negara terkena krisis di Asia yang menyelesaikan program stabilisasi ekonomi makro di bawah pengawasan IMF. Presiden yang kekurangannya yaitu Bank Indonesia menetapkan sasaran inflasi indeks harga konsumen atau IHK di luar dampak kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan sebesar 4% sampai 6%. Yang kedua yaitu secara keseluruhan, tekanan inflasi pada 2001 diperkirakan berasal dari dampak kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan, meningkatnya sisi permintaan agregat, dan ekspektasi inflasi masyarakat yang terikat dengan dampak kebijakan pemerintah tersebut. Bagian ketiga yaitu perekonomian masih bertumpu pada konsumsi, sementara investasi dan ekspor masih belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Presiden ke-6 yaitu masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004 sampai 2014. Keunggulannya yaitu SBY memprioritaskan revitalisasi pertanian dan perekonomian pedesaan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Yang kedua, tingkat pertumbuhan ekonomi periode 2005 sampai 2007 yang dikelola pemerintahan SBY relatif lebih baik dibandingkan pemerintahan selama era reformasi dan rata-rata pemerintahan Soeharto, yang pertumbuhan ekonomi sekitar 5%. Yang ketiga, sejak tahun 2005 sampai dengan 2009, inflasi berhasil ditekan pada single digit dari 17,11% pada tahun 2005 menjadi 6,96% pada tahun 2009. Kekurangannya yaitu pada periode 2005 sampai 2008, salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja perekonomian adalah kenaikan harga minyak. Yang kedua yaitu tekanan pada anggaran pemerintah dengan harga minyak sekitar $60 per barel, beban subsidi akan meningkat lebih dari 120 triliun. Yang ketiga yaitu peningkatan defisit anggaran belum mencapai 1%, namun berdampak pada tekanan di neraca perdagangan minyak. Permintaan yang tinggi di satu sisi dengan realisasi produksi yang mengalami penurunan dari 1,125 juta menjadi hanya 1,06 juta, mengakibatkan kelebihan permintaan yang cukup tajam. Bagian terakhir yaitu masa pemerintahan Jokowi dari periode 2014 sampai dengan sekarang. Keunggulannya yaitu pemerintahan Jokowi Yusuf Kala telah memastikan perlindungan dan rasa aman. Yang kedua yaitu terciptanya pemerintahan yang bersih. Yang ketiga kemajuan desa dan daerah-daerah pinggiran. Adapun kekurangannya yaitu pemerintahan Jokowi dinilai belum signifikan dalam memperkuat demokrasi dan institusi demokrasi. Reformasi sistem kepartaian, pemilu, serta lembaga perwakilan juga belum terjadi. Yang kedua, terdapatnya revisi Undang-Undang ITE pada tahun 2016 yang membelenggu kebebasan pers dan berekspresi. Yang ketiga, rezim Jokowi yang banyak melakukan pembangunan infrastruktur negara menciptakan kriminalisasi terhadap masyarakat sipil yang terkena dampak penggusuran rumah dan tanah dalam upaya pembebasan lahan untuk pembangunan. Baiklah, ini merupakan daftar referensi jurnal yang saya gunakan dalam menjawab soal-soal nomor 1 tersebut. Soal nomor 2 yaitu lakukan review terhadap buku perekonomian Indonesia mulai dari judul, daftar isi, penerbit, pokok bahasan, dan daftar pustaka. Judul buku saya yaitu Keuangan Internasional, penulisnya yaitu Dr. Sriyono MM dan Herlinda Maya Kumalasari. Penerbitnya bisa dibaca Unsida Press, anggota IKP dan anggota APTI.
Adapun editornya yaitu Dr. Sigit Hermawan, halamannya itu 168 ditambah dengan 10, tahun terbitnya yaitu tahun 2020 pada bulan November. Adapun bahasanya itu bab 1 membahas tentang dasar-dasar bisnis internasional. Cakupan dasar-dasar bisnis internasional sangat luas. Bab ini membahas pokok-pokok landasan bisnis internasional. Bagian pertama membahas konvertibilitas mata uang, baik mata uang yang kuat dan lemah, kemudian membahas sistem moneter internasional atau SMI dan perkembangannya yang menimbulkan implikasi bagi perubahan ekonomi dunia. Latar belakang perkembangan sistem moneter internasional ini penting untuk diketahui mengetahui pengaruh dari tiap sistem dan perubahannya terhadap nilai mata uang. Selanjutnya, membahas perkembangan moneter internasional yang cukup kuat memberi dampak terhadap sistem moneter internasional. Yang terakhir, membahas siklus bisnis internasional yang keterlibatannya dimulai dari kegiatan ekspor sampai pada investasi langsung. Bab 2 yaitu bisnis global. Dunia bisnis pada awal 1990-an mencatat hubungan bisnis global yang semakin menjalar ke seluruh negara di dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa gelombang globalisasi yang melanda seluruh negara di dunia membuat bisnis internasional menjadi peluang yang semakin menarik. Ini menghendaki diperlukan pemahaman akan berbagai metode untuk menembus pasar internasional. Definisi sederhana dari bisnis internasional adalah segala kreativitas bisnis yang melewati batas-batas wilayah satu negara. Ada dua macam penggolongan bisnis internasional. Pertama, berdasarkan jenis aktivitas bisnisnya. Bisnis internasional dapat digolongkan menjadi 4 bagian, yaitu perdagangan luar negeri, perdagangan jasa seperti asuransi, perbankan, hotel, konsultan, travel, dan transportasi. Yang ketiga, investasi portofolio, pembelian obligasi saham dalam negeri oleh perusahaan asing ataupun kontrol manajemen. Yang keempat, investasi langsung, sering disebut dengan penanaman modal asing. Bab 3 yaitu neraca pembayaran dan perdagangan internasional. Bab ini membahas sistem ekonomi terbuka dan tertutup yang berkaitan dengan pendapatan nasional berdasarkan komponen pengeluaran. Komponen pengeluaran ekspor dan impor menjadi bagian penting dalam bab ini untuk membahas lebih lanjut mengenai neraca pembayaran suatu negara dan kemudian perdagangan internasional. Dalam bab ini juga dibahas berbagai instrumen untuk membiayai perdagangan internasional. Bab 4 yaitu seluk-beluk falas. Pertukaran suatu mata uang dengan mata uang asing disebut dengan transaksi falas atau foreign exchange transaction. Ada dua jenis transaksi falas yaitu transaksi spot dan transaksi forward. Transaksi spot terdiri atas transaksi falas yang biasanya selesai dalam maksimal 2 hari kerja. Dalam pasar spot dibedakan 3 jenis transaksi. Yang pertama cash, yang kedua term, dan yang ketiga spot. Pelaku utama dalam pasar falas amat beragam. Pelaku ekonomi yang utama dalam falas dapat digolongkan menjadi individu, institusi, perbankan, terutama bank-bank komersial, bank sentral dan lembaga milik pemerintah, spekulan dan arbitrase, serta pialang-pialang falas. Bab 5 yaitu pasar valuta asing. Bab ini dibahas teori keseimbangan kurs, depresiasi dan apresiasi mata uang dan dampaknya terhadap keseimbangan nilai kurs. Nilai tukar exchange rate atau kurs adalah harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Dibedakan antara kurs beli dan kurs jual. Bab 6 yaitu meramal valuta asing. Meramal valuta asing merupakan strategi yang amat penting bagi konstruksinya untuk bisnis internasional. Ketidaktepatan peramalan atau proyeksi falas dapat melenyapkan peluang merebut laba dari transaksi internasional. Dengan demikian, meramal falas merupakan kunci bagi pengambilan keputusan yang melibatkan transfer dana dari satu mata uang ke mata uang lainnya dalam satu periode waktu tertentu. Bab 7 penentuan kurs valuta asing, yaitu bab ini membahas bagaimana kurs valuta asing diperkirakan dalam jangka pendek dan panjang dengan menggunakan berbagai pendekatan paritas dalam hukum satu harga atau law of on price. Yang pertama akan dibahas pendekatan dengan paritas, yaitu paritas suku bunga, paritas daya beli mutlak, dan paritas daya beli relatif. Dalam penentuan kurs juga diperhatikan keseimbangan yang terjadi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Bab selanjutnya yaitu bab 8, hubungan inflasi, suku bunga, dan valuta asing. Bab ini menguraikan mengenai teori dan studi empiris yang menjelaskan bagaimana kurs falas bereaksi terhadap perubahan inflasi dan suku bunga. 3 teori yang mencoba menjelaskan hal ini adalah teori paritas daya beli atau PPP, paritas suku bunga atau IRP, dan paritas Fisher International IFE. Bab 9 yaitu pendanaan internasional. Pembiayaan internasional biayanya terkait dengan dana yang cukup besar dan terkadang harus menghadapi risiko kegagalan yang tinggi. Di sisi lain, pendanaan internasional dengan skala besar akan melibatkan kepentingan negara dan perusahaan multinasional. Di samping itu, sumber dana dengan struktur pembiayaan menggunakan pinjaman menjadi pembiayaan penting karena akan mempengaruhi tingkat economic of scale-nya.
Yang kemudian yaitu bab 10 meramal falas, bab 11 meramal valuta asing, ini sama ya, bab 12 pasar future dan opsi, dan 13 yaitu hubungan inflasi suku bunga dan valuta asing, serta bab 14 yaitu pendanaan internasional. Perlu diingat bahwa bab ini tidak memiliki pembahasan materi karena bab tersebut merupakan pengulangan dari judul bab 9 sampai bab 6 sampai bab 9. Adapun kelebihan buku ini, menurut saya, buku ini menggunakan dasar teori yang beragam dan sumber yang jelas seperti dari grafik, tabel, dan gambar. Selain itu, buku ini juga bersifat sangat lengkap karena disertai dengan rumus-rumus perhitungan dan keterangannya. Kekurangannya yaitu pada bagian perhitungan tidak dijelaskan secara rinci sehingga mempersulit untuk memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke mahasiswa selanjutnya terkait dengan tugas dan UTS. Atas nama Evita Loka, mengumpulkan pada 22 April 2022, kemudian pada pukul 13 lewat 20 menit lewat 30 detik. Kemudian dari kelas F, 4F, dengan NIM 501200623. Kita lihat sampulnya. Evita Loka. Kita cari dulu di sini. Pada Evita Loka. Evita Loka ini berarti bukunya sama. Keterangan merah ini, merah adalah tidak sesuai topik dan buku. Tidak sesuai topik dengan buku. Berarti dua ya. Bukunya Evita Loka ini harus dua. Kita cek sampulnya. Buku pertama itu judulnya apa, Evi? Evita Loka, Dasar-Dasar Teori Ekonomi Kependudukan. Itu buku pertama. Buku yang kedua, judulnya Keuangan Internasional. Ini buku ajar keuangan internasional. Kita coba cek. Daftar isinya dulu. Kita coba copy. Oke. Ini daftar isi yang pertama. Kita coba cek. Daftar isi yang pertama. Bab 1. Bab 2. Bab 2-nya bab 3. Ini lanjutannya bab 4, 5, 6. Masih belum selesai. Satu tiga delapan. Untuk buku pertama itu 138 jumlah halamannya. Untuk buku kedua kita cek. Ini mulai dari sini berarti sampai sini. Evita Loka. Oke. Kemudian ini SX. Berarti dari sini. Ini saja. Yang 138 ini sampai 14, 138 sampai sini. Kita lihat tugasnya. Plot tugas.
Salah. Ini. Vitaloka berapa halaman? 165. Coba kita download. Vitaloka enable editing. (138). Oke, buku 1 memenuhi. Kayaknya 100. Kita cek buku yang kedua. Cek buku yang kedua. Vitaloka. Keuangan nasional. Oke. Ini enable editing. Buku ajar keuangan internasional. Oke, ada berapa halaman? Ada 14 bab harusnya ya. Ada 14 bab kalau berdasarkan daftar isinya. Kita cek. Oke. Bukunya Vitaloka ada 2 buku. Buku pertama bagus, buku kedua bagus, jadi nilainya 100. 200 lah, 200 dibagi 2 karena 2 buku. 200. Kemudian kita cek yang UTS ya. UTS-nya. UTS kita coba cek. Masa pemerintahan Soekarno sudah bagus. Pemerintahan Soeharto juga bagus. Tapi tidak ada sumber jurnalnya ya. Jurnalnya apa itu tidak disebutkan. Coba kita daftar referensi jurnal. Oke, ini coba kita lihat. Nama jurnalnya apa ini? Nama jurnalnya berarti masih ada yang belum mengerti ya cara penulisan sumber jurnal. Nama jurnalnya tidak disebutkan. Apakah ini terindeks Sinta? Coba kita cek. Apakah ini terindeks Sinta atau tidak? Cek Rawala. Oke, ini terindeks Sinta. Tapi cara penulisan jurnalnya masih belum tepat ya, Vitaloka.
Cara penulisan jurnalnya masih belum tepat, tapi lumayan lah. Dapat 90 ya, 90. Oke, di sini 90. Oke, sampai jumpa di mahasiswa selanjutnya, koreksi UTS dan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.